Selamat pagi semua. Pagi. Wih, keren. Ini pertama kali istri saya ini. Kalian harus manis-manis aja di sini. Enggak. Senang sekali bisa ada di antara orang-orang hebat di PT Karya Papua. Terima kasih Bu Esther juga datang karena berapa kali lupa beritahu Bu Esther. Baik. Oh, Bu sudah balik dari Palu. Nah, orang lain enggak? Ya, baru nanti ini dari Pakai bukan Palu ya, di kampung lagi saya. Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih hidup. Amin. Selama kita masih hidup, ayo kita berkarya, buat sesuatu. Itu sebabnya kenapa perusahaan ini disebut PT Karya Papua. Karena memang kami ingin berkarya buat Papua. Oke, kita mau belajar lagi. Ada satu hal yang jauh lebih penting dari uang. Ada satu hal yang jauh lebih penting daripada makan. Ada satu hal yang jauh lebih penting daripada rumah. Dan banyak orang tidak pernah menyadari betapa pentingnya hal ini. Dan hal ini yang merupakan sumber semua penyakit. Hal ini yang merupakan sumber semua masalah dalam hidup. Hal yang kita membahas pagi ini adalah sumber segala macam pertengkaran, kesalahpahaman, dan yang jelek-jelek terjadi dalam hidup kita. Pasti kalau saya tanya kepada semua saudara hari ini, pasti jawabannya macam-macam. Nah, daripada menunggu jawaban macam-macam, saya jawab saja. Jawabannya adalah mengampuni dan diampuni. Dengarkan, mengampuni dan diampuni itu jauh lebih penting daripada uang. Kenapa? Orang punya uang banyak, tapi kalau hidupnya penuh dendam. Jawab, ada gunanya nggak uang itu untuk orang itu kalau dia penuh dendam? Bukan cuma mengampuni, tapi diampuni. Semua kita bisa nggak berbuat salah selama itu? Ayo jawab, semua kita bisa nggak hidup nggak pernah buat salah? Tidak bisa. Nah, karena kita sadar hidup ini sering buat salah, bahkan kalau saya berkata selalu buat salah, maka kita perlu diampuni. Maka itu dua hal ini penting. Apa tadi? Satu hal ini apa dan apa? Mengampuni dan diampuni. Kita nggak bisa mengampuni orang lain kalau kita pun tidak diampuni oleh orang itu. Satu kali dalam pertemuan di satu perusahaan yang karyawannya 3.000-an orang, belum lama, tanggal 26 Januari yang lalu. Acara perusahaan itu namanya Power of Leadership, jadi kekuatan kepemimpinan. Nah, saya dapat 2 sesi untuk mengajar. Ini bukan untuk umum, bukan untuk Kristen. Ya, ada 3 narasumbernya saya dan 2, 1 itu haja, 1 itu profesor. Nah, ketika saya bahas tentang hal penting yaitu mengampuni, maka terjadi ribu. Berikutnya begini. Mengapa Bapak menggunakan kata mengampuni bukan memaafkan? Wah, itu pertanyaan bagus. Mungkin di antara suasana diri hari ini pun ada pertanyaan yang sama. Mengapa bukan memaafkan atau dimaafkan? Nah, ini bedanya. Kalau memaafkan itu manusia dengan manusia. Kalau mengampuni itu dari mana lebih kuat, mengampuni atau memaafkan? Mengampuni. Nah, di dalam firman Tuhan, Nabi Isa pernah berkata, terus berkata, otoritas, kuasa, mandat yang diberikan kepada kita adalah untuk mengampuni dosa orang. Nah, itu jadi dilema, jadi perdebatan, jadi gunjingan. Masa kita bisa mengampuni? Bisa. Dan itu harus dalam hidup kita. Karena kalau memaafkan bentuknya seperti ini, dengar ya, memaafkan.
Misalnya ada teman baik saudara, saudara punya teman baik, sangat baik. Ngomong aja sama-sama datang dari kampung, merantau sama-sama ke Nabiri. Baik. Suatu hari, karena teman baik, dia bilang, aku perlu 100 ribu. Nanti 2 minggu aku balik. Ya karena teman baik, gak usah mikir-mikir, langsung dikasih 100 ribu. Tapi sudah 2 minggu kali 20, udah bayar-bayar. Saudara pun gak nagih, karena ini teman baik. Bahkan untuk minta balik pun tidak ada, di pikiran tidak ada. Tapi ini loh masalahnya kalau mau maafkan. Berapa bulan kemudian lama saudara, dia bilang lagi, wah butuh 200 ribu, 2 minggu aku balik. Namanya teman baik. Saudara kasih temanmu, tapi waktu kasih 200 ribu muncul apa? Cepetan muncul apa? Masa cepetan muncul apa setelah ingat itu? Saudara kasih, bapak tanya-tanya apa kamu perlu enggak? Bahkan tidak ngomong yang 100 ribu berapa waktu yang lalu. Tapi di pikiran kita ada. Tak mungkin balik itu Pak. Ya jangan-jangan nggak balik lagi. Tapi jujur loh, saudara nggak akan lagi, nggak akan minta karena teman. Nah, tapi di pikiran kita manusia normal, jangan-jangan nggak bayar. Tapi aneh bukan? Kan kita nggak nuntut untuk bayar. Dia teman baik, ngerti nggak konsepnya? Nah, itu memaafkan. Kita tidak nuntut, kita tidak apa-apa, tapi muncul lagi yang dulu. Kalau mengampuni beda. Yang 100 ribu lalu lupa, nggak ada lagi. Ketika dia pinjam lagi kepada kita, itu hal yang baru. Nah, mengampuni itu hanya Tuhan yang bisa. Tapi Tuhan minta supaya kita pun bisa melakukan yang sama untuk saudara. Kita dengar kata betul? Dengerin baik-baik. Semua kita tidak suka kalau disalahin orang. Jawabnya atau tidak? Tidak suka. Tapi jujur. Adil atau tidak, kalau kita sadar bahwa aku ini nggak bisa untuk tidak salah. Sadar tidak? Loh, saya tanya lagi loh. Ada yang pernah nggak salah selama hidup? Coba ada yang nggak pernah berbuat dosa selama hidup? Coba, tidak. Nah, dengarkan, adil atau tidak, ketika diri kita sadar bahwa kita selalu bisa buat salah, lalu kita menuntut orang yang di samping kita untuk tidak boleh salah. Bisa tanya adil atau tidak? Tidak. Jawab yang lain, adil atau tidak? Tidak. Tapi sering terjadi nggak di hidup kita hal ini? Jawab sering terjadi tidak? Berarti kita tidak adil atau adil? Nah, kalau tidak adil itu diapakan lagi? Jadi kita tidak adil. Maka itu kitab suci berkata, orang yang paling sombong di dunia bukan pembunuh, bukan artis, bukan apa. Kitab suci berkata orang yang paling sombong di dunia adalah orang yang tidak pernah merasa dia punya salah. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Saya sudah ingatkan berkali-kali, bukan. Saya ini bisa menjaga diri saya untuk saya tidak salah. Saya sakit. Saya diajar oleh orang tua saya dulu. Ngeri sekali. Maka itu orang yang seringkali buat masalah adalah orang yang merasa tidak pernah salah. Dan ini berbahaya. Menganggap dirinya selalu betul dan orang yang di sampingnya salah. Ini mengerikan. Ada tidak orang yang selama itu susah untuk minta maaf? Nah, itu orang. Kenapa aku harus minta maaf? Aku nggak pernah salah. Aku menjaga hidupku sedemikian rupa.
Jangan ada di antara kita orang seperti itu. Semua kita pasti seperti tiga waktu ya. Semua kita pasti pernah salah. Betul? Kemarin ya. Hari ini bisa salah. Besok akan salah. Nah, kalau kita sadar akan keadaan kita sebagai manusia seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan kalau ada teman kita, atau istri kita, atau suami kita, atau tetangga kita itu bersalah kepada kita? Ampun, karena seperti itu Tuhan mengampuni kita. Ya. Nah, kalau hukum ini kita pakai dalam hidup sehari-hari, mulai dari rumah tangga, akan ada perceraian nggak dalam hidup suami istri? Jawab, akan ada perceraian tidak? Tidak. Inilah fakta yang luar biasa. Nah, saya sebutkan dua nama. Saya nggak tahu saudara sempat mengikuti. Yang pertama, Agim, pernah dengar nama ini? Ustadz hebat. Tiba-tiba pamornya hilang. Kata sampai ini nggak bangkit lagi gara-gara dia ceraikan istri. Padahal dihukum mereka akan menikah sampai berapa kali, bercerai pun. Di situ kita belajar, walaupun hukum itu boleh menurut agama mereka, tapi ternyata sebagai besar manusia nggak suka. Karena tokoh itu yang terakhir apa? Ikuti bukan? Nah, kenapa orang jadi kecewa? Karena dia nggak ngampuni istri. Ini kasus yang langsung respect orang itu. Padahal ya kamu memang istri salah, kenapa nggak boleh cerai? Tapi ternyata masyarakat nggak bisa sendiri. Mengerti nggak contoh? Ini dua kasus yang luar biasa. Maka itu hal yang paling penting bukan uang, bukan makan, bukan rumah, bukan kesehatan, bukan ini, tapi apa kata itu? Mengampuni dan diampuni. Ini luar biasa. Maka itu selesai dari acara perenungan ini, jangan ada seorang pun di antara kita yang tetap tidak mau mengampuni. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita pun tidak bisa diampuni. Begini ajaran Tuhan Yesus, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni. Kira-kira 20 tahun terakhir, ya 20 tahun terakhir, dunia kedokteran menemukan penyebab utama kanker. Memang masalah makan, tolong ya, yang masih suka gula kurang. Ya secara medis, makanan utama sel kanker itu gula, catat baik. Yang hobinya gula sehari sampai 3 kali gula, 2 sendok, cepat stop. Kalau enggak akan kena kanker. Gula itu jahat. Kamu siap? Oke. Mau cetak belum? Berapa sebulan? 2 kilo untuk per orang. Cepat mati jauh gak itu? Kalau lagi makan gula 1 orang, itu jahat sekali. Serius. Jadi gini ya, seluruh tubuh manusia itu ada sel-sel kanker. Sayang, betul itu pun cepat mati. Gula kita sehat. Karena lidah kita cuma berapa senti sih? Saya bilang dari lidahnya 1 meter. Wih, menakutin itu. Ayo, lidah kita cuma berapa senti? Enggak sampai belasan senti. Jadi rasa itu cuma ada di lidah. Setelah lewat lidah nggak ada rasa. Itu dibohongi dengan lidah. Saya ulangi.
Sel kanker itu semua kita bunuh karena dosa. Nah, sel itu akan hidup karena dua hal. Satu, karena gula, itu nomor satu. Itu gula itu jahat. Kalau 2 kilo jatuh satu orang, kalau karyawan toko berapa ratus? 200 kali. Kenapa? Oh, soalnya saya 4 kilo. Salah besar. 4 kilo lagi suami istri cepat mati. Ya bener gak sehat. Saya sudah mulai mengurangi gula sejak umur 30 tahun. Jadi saya sudah 30 tahun lebih mengurangi gula. Minum kopi pun saya nggak pakai gula. Justru kopi itu nikmatnya kalau nggak ada gula. Itu yang benar. Saya minum kopi tapi nggak pakai gula. Itu enak saja. Justru pahit itu yang enak. Nah, serius, kurangi gula ya, kurangi. Gula itu racun buat sama-sama jelas. Kalau masih anak-anak serius. Dan nomor 2, penyebab kanker itu ternyata karena benci. Benci itu makanan kanker. Maaf, jangan tersusun. Sepengetahuan saudara semua, kebanyakan laki atau perempuan itu kanker. Nah, ini fakta. Mengapa perempuan lebih cepat kena kanker pada laki-laki? Karena perempuan itu istilah Jawa belum jeruk, menyimpan ke dalam. Itu sumber penyakit. Kita ketawa. Serius. Dan itu pengetahuan kedokteran sudah membuktikan. Maka itu tidak mengampuni pasti tidak bisa diampuni. Karena ini satu bagian dalam. Pulang dari pertemuan kita ini, jangan ada yang bodoh di antara kita. Tetap tidak mau mengampuni. Ada 3 alasan orang tidak mau mengampuni. Mau catat silakan. 1, karena gengsi, karena harga diri. Aku nggak salah, dia yang salah. Ingat, adil atau tidak, ingat adil. Nah, sebelum kita berkata pada seseorang, aku nggak salah, kamu yang salah. Ingat, ada manusia yang bisa salah. Jawab, ada nggak manusia yang bisa salah? Mungkin kita tidak salah seperti dia buat salah kepada kita, tapi kan kita bisa buat salah hal yang lain. Maka itu jangan gengsi. Mengampuni itu memang menghancurkan harga diri. Di mata orang itu kita itu rendah, tapi justru di mata Tuhan kita itu dimuliakan. Amin. Ya, kita dimuliakan karena kita mengampuni. Alasan kedua, kenapa kita tidak mau mengampuni? Karena kita merasa dirugikan. Baik rugi secara materi, baik rugi secara nama jelek karena dijelek-jelekan, rugi karena macam-macam. Nah, jangan pernah merasa begini caranya kita mengatasi masalah. Kira-kira kalau Tuhan mengampuni kita, Tuhan itu rugi atau tidak? Sangat rugi. Lu betul nggak? Sangat rugi. Kenapa sangat rugi? Tapi salahnya terus-terusan. Iya atau tidak? Nah, sekarang bayangkan kalau Tuhan mengampuni kita dengan cara kita mengampuni saudara kita, rugi aku mengampuni dia. Terus Tuhan berkata juga rugi aku mengampuni model kamu begitu. Terus kira-kira kita jadi apa? Kita jadi apa? Jadi apa coba? Jadi dodol masih lebih enak bisa dimakan. Jadi jangan merasa rugi. 1 apa tadi nggak bisa mengampuni? Gengsi. 2, merasa rugi. Nah, ini 3, aku nggak mengampuni karena aku ingin balas dia. Balas dendam. Nggak balas. Jangan. Buang 3 hal itu dari hidup. Ternyata mengampuni itu menyehatkan tubuh kita. Mengampuni itu membuat pikiran dan hati itu tenang. Mengampuni itu membuat seluruh metabolisme tubuh kita, pencernaan kita jadi sehat. Jadi lega.
nggak ada gangguan apa-apa sih. Nah kalau kita tahu akibat mengampuni diampuni seperti ini, bodoh atau goblok kalau kita nggak mau mengampuni? Ayo cepat jawab, bodoh atau goblok? Dua-duanya. Dua-dua, bodoh dan goblok. Itu kita manusia. Nah, ada dua bukti kita sudah mengampuni atau tidak. Nah, di sekarang kitab suci mengajar. Satu, kalau kita sudah mengampuni orang itu, maka sikap kita bisa makan bersama dengan orang. Ayo, siapa yang tak bisa makan barengan dengan mantan musuh? Makan bersama. Itu ajaran Tuhan Yesus. Nomor dua, bukti kita sudah mengampuni adalah peristiwa. Kalau kita mendengar musuh kita atau mantan musuh kita mengalami kecelakaan, mengalami bencana, jujur, waktu kita dengar itu, hati ini muncul apa? Tobat. Apa? Oh, tadi kan ngomong. Iya, jadi jujur. Kalau kita mendengar musuh kita atau mantan musuh kita mengalami bencana, mengalami kecelakaan, dan kita masih berkata, syukur, rasain kamu. Dan kita sudah mengampuni atau belum? Karma itu mengutuki lagi atas. Atau yang kedua, masih sama. Kalau kita mendengar mereka untung, muncul, semua dapat bonus, dapat kenaikan pangkat, dapat ini, muncul apa dia? Ya, kalau masih ini berarti kita belum mengampuni. Ingat, dua ini tanda bukti sudah mengampuni. Satu apa? Bisa makan bersama. Dua, kalau mereka mengalami yang jelek atau yang bagus, apa yang muncul di hati? Jangan ini lagi. Ya kita harus sikap sepenangnya. Itu berarti kita sudah ngerti. Mungkin ada di antara semua saudara berkata, Pak Daniel saya nggak benci, tapi malas ketemu. Sama bodoh. Nggak benci tapi malas ketemu. Sama sekali. Ada nggak orang seperti itu? Kalau ternyata di belakang seminggu, awas. Itu berarti belum mengampuni. Hari ini kita sudah dengar kebenaran. Pilihan di tangan kita masing-masing. Tapi kami berharap, baik para pemimpin untuk perusahaan kami yang banggakan berharap, tidak ada orang bodoh dan goblok hari ini di sini. Saya bilang begini, Tuhan aku minta waktu 10 menit aja, aku balas dia dulu, aku 10 menit. Karena ada orang seperti itu dendamnya pada orang yang jahat, nggak ada gunanya. Betul? Percaya? Semua kita akan jadi orang hebat. Awas gula, jangan lupa. Ayo, mulai kurang. 1 kilo aja kebanyakan satu orang. Apalagi 2 kilo orang. Jangan cuma orang itu. Ya nggak tahu ada urusan kompensasinya apa saya nggak tahu itu. Kalau tidak, DPP ditampung. Ya, janjinya stop. Mulai ada aturan, tidak boleh gula semuanya itu. Apa? Saya tanya istri saya, di rumah kita sebulan berapa gula? Nggak sampai 1 kilo. Nggak ada tamu. Ya di rumah nggak pakai gula ya. Itu dia. Masih ada apa? Kenapa? Nggak dengar ngomong. Apa itu? Saya nggak dengar. Janjinya itu bisa sekolah lagi. Jadi apa yang paling penting dalam hidup kita? Mengampuni dan diampuni. Siap melakukan itu? Maka itu akan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah orang yang berhasil.